Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum watlubu ilayya darajatan wal wasilah fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Rawahu Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kita tahu bahwa Anas bin Malik adalah merupakan salah satu sahabat di antara sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara hubungan beliau cukup dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan cukup lama. Kurang lebih 11 tahun Anas bin Malik bersama Nabi Muhammad. Dari umur 10 tahun Anas bin Malik sudah bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun, Anas bin Malik berusia 21 tahun. Jadi kurang lebih 11 tahun bersama Nabi Muhammad. Selama 11 tahun itu beliau dekat, karena beliau selalu melayani dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Makanya di antara sahabat yang paling banyak menerima hadis, termasuk diantaranya Anas bin Malik. Kurang lebih 2.200 hadis Anas bin Malik dapat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu diantaranya adalah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu sekalian daripada salawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya salawat kamu kepadaku maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Dari hadis yang singkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah terhadap Nabi Muhammad dan juga terhadap umat Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ampunannya, pintu maghfirahnya itu tidak dengan cara yang menyulitkan hamba-hambanya. Kalau seandainya dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad kemudian taubatnya baru bisa diterima kalau seandainya dia tawaf di Baitullah, maka itu akan menjadi berat buat hambanya, akan menjadi berat buat umat-umat Nabi Muhammad.
Kalau seandainya dosa-dosa hanya bisa diampuni oleh Allah ketika dia tawaf di Baitullah, kira-kira berat atau tidak? Kalau seandainya dosa itu hanya bisa dihapus ketika kita wukuf di padang Arafah, maka amat sangat berat buat kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, beliau membukakan pintu kasih dan sayangnya, kemurahannya kepada baginda Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Ternyata bisa meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan bukakan pintu ampunannya dengan cara yang amat sangat mudah dan amat sangat ringan. Enggak perlu harus ke Baitullah, enggak perlu kita harus wukuf di padang Arafah. Kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Kita cukup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kata Nabi, fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku, maghfiratun lisunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa jadi mungkin kita bertobat, kita dengan tahajud kita kurang, betul ya? Bisa jadi mungkin kita bertobat kita kepada Allah dengan duha kita kurang, dengan membaca Quran kurang, dengan puasa sunnah kurang, dengan bersedekah kurang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu ampunan untuk kita ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini menggambarkan betapa kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kedudukan yang amat sangat tinggi di hadapan Allah. Makanya oleh karena itu dalam paham ahlu sunnah wal jamaah, wajib buat kita mengimani, meyakini tidak ada makhluk yang mulia di hadapan Allah di antara makhluk-makhluk Allah itu adalah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Wajib buat kita meyakini bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia di hadapan Allah kecuali adalah baginda Nabi Muhammad. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di antara kitab itu, di dalam kitab itu, hadis-hadis yang dituangkan di dalamnya itu, beliau menuliskan satu hadis yang mana hadis itu menceritakan tentang proses penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di dalam hadis itu diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, wujudnya langsung, tubuhnya, badannya, tangannya, kepalanya, kakinya, semua diciptakan secara langsung oleh Allah. Berbeda dengan kita sebagai manusia, anak keturunan Adam. Proses penciptaan daripada anak keturunan Adam, manusia, kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau anak keturunan Adam, kalau manusia, prosesnya kelahirannya itu adanya di dalam perut sang ibu. Kita semua dalam perut ibu, dalam rahim ibu kita. Berapa bulan? Berapa bulan? Ada yang 12 bulan ya? Hah? Kalau 12 bulan, orang Betawi bilang apa? Orang Jakarta bilang gunting kebo katanya. Kita ini proses kelahirannya itu di dalam rahim sang ibu kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi.
Tapi tidak dengan Nabi Adam, karena dia adalah manusia yang pertama. Jadi proses penciptaannya langsung wujudnya diciptakan oleh Allah. Kakinya, tangannya, badannya, kepalanya, semua diciptakan sama Allah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan tingginya Nabi Adam itu situna zira'an, 60 hasta. Satu hasta kurang lebih itu setengah meter. Berarti kalau 60 hasta kira-kira berapa meter? Hah? 30 meter. 30 meter tinggi apa enggak itu ya? Itu Nabi Adam 30 meter kata Nabi Muhammad. Kita bisa bayangin orang setinggi kayak itu. Itu kalau dia pakai sepatu, kakinya nomor berapa kira-kira? Tapi tubuh yang kokoh, tubuh yang kuat, kaki yang besar, tangan yang besar, tubuhnya yang luar biasa, tingginya yang 30 meter itu, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lagi berjalan, berdiri, bergerak saja kaki belum bisa, tangan belum bisa Nabi Adam. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh di dalamnya. Fayanfuhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh oleh Allah. Ketika pada saat ditiupkan ruh, baru ada kehidupan di situ. Betul ya? Tangannya mulai bergerak, kakinya mulai bergerak, semuanya mulai bergerak. Kayak kita lah, ya, jasad setampan apapun itu jasad, seganteng apapun itu jasad kita, secantik apapun jasad itu. Kalau seandainya tidak ada roh di dalamnya, lihat mayit, tangannya ada nggak? Mayit tangannya ada nggak? Kakinya ada nggak? Tapi ternyata tidak bisa bergerak karena tidak ada apa? Roh. Nabi Adam pun demikian. Fayanfuhu fihi roh, ketika ditiupkan roh, barulah di situ bergerak. Ada kehidupan. Duduk Nabi Adam sebagaimana duduknya kita seperti ini. Kemudian dia bersihkan dirinya itu, tubuhnya itu, karena penuh dengan tanah. Karena memang Nabi Adam diciptakan dengan apa? Dengan tanah. Beliau diciptakan fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, bainal asri wal maghrib. Waktunya itu antara asar dan maghrib di hari Jumat. Itu Nabi Adam. Bangun Nabi Adam, kemudian dia bersihkan, dia gerakkan tangannya, dia gerakkan kakinya, ada kehidupan. Kemudian dia buka kedua kelopak matanya, dia lihat itu keindahan yang ada di sekitarnya. Dari sekian banyak keindahan-keindahan itu, ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Apa? Ternyata di dalam surganya Allah tertulis satu tulisan besar di sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Muhammad. Padahal Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Belum ada Nabi Muhammad. Tapi ada nama Muhammad. Sehingga akhirnya Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan engkau? Kok namanya berdampingan dengan nama engkau? Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad? Berkata Allah, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul janna wan nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Kata Allah, Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Walaulahu ma khalaqtul janna wan nar, kalau bukan karena Muhammad pun aku tidak akan ciptakan itu surga dan neraka. Aku tidak akan ciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Muhammad. Masya Allah, begitu kedudukannya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika pada saat orang bersolawat, Allah bukain Nabi Adam, diterima tobatnya ketika dia ada di Mekah.
Sebelumnya dia bertobat tidak diterima, tapi ketika dia bertobat di Mekah, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam. Bayangin kalau seandainya tobat kita diterimanya di Mekah, bagaimana kira-kira? Berat kita, repot. Tapi ternyata tidak, Allah bukakan itu karena berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya dianjurkan kita untuk memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Maaf, sering saya sampaikan, ibadah sholawat ini beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah sholawat punya karakter tersendiri. Ibadah sholawat punya keistimewaan tersendiri. Dia sholawat ini langsung yang mengajarkan itu adalah Allah. Beda dengan sholat. Kalau sholat yang mengajarkan Nabi, puasa yang mengajarkan Nabi, haji yang mengajarkan Nabi. Sholat misalnya, Nabi yang mengajarkan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan haji, kata Nabi Muhammad, khuzu anni manasikakum. Ambillah oleh kamu tata cara melaksanakan ibadah haji dari aku, kata Nabi Muhammad. Contoh aku ketika engkau melaksanakan haji. Berarti yang mengajarkan itu adalah Nabi Muhammad. Beda dengan salawat. Beda dengan salawat. Dia punya karakter tersendiri. Masya Allah. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahu akbar. Ini beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan sholawat kita Allah bukain itu pintu ampunan kita. Apalagi sekarang Pak, nih insya Allah hari ini kita masuk bulan Sa'ban, betul ya? Ini tanggal 1 Sa'ban. Ini masuk bulan Sa'ban. Kata Nabi Muhammad, bulan Sa'ban ini adalah bulan kelahiranku yang kedua, katanya. Bulan Sa'ban ini adalah merupakan bulan kelahiranku yang kedua. Kelahiranku yang pertama secara fisik, aku dilahirkan dari rahim ibuku Aminah, itu di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Itu bulan kelahiranku yang pertama. Fisikku lahir dari rahim ibuku Aminah. Tapi kelahiranku yang kedua adalah di bulan Sa'ban. Karena di bulan Sa'ban ini pengangkatan derajatku di hadapan Allah, makamku, kedudukanku, legitimasi tentang kenabian Nabi ada di situ, di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena di bulan itu Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu diturunkan di bulan apa? Sa'ban. Di bulan ini Pak, diturunkannya di bulan Sa'ban. Makanya ulama mengajarkan kepada kita, menganjurkan dan mengarahkan kepada kita, amalan yang paling terbaik yang kita lakukan di bulan Sa'ban tidak lain adalah memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Beda dengan Rajab yang sudah kita tinggalkan itu.
Ada hadis, walaupun kedudukan hadis ini lemah, namun bisa menjadi motivasi buat kita. Katanya Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, di mana Allah membukakan pintu-pintu maghfirahnya, Allah membukakan pintu ampunannya. Maka dibukakan itu di bulan Rajab. Dianjurkan amalan yang paling terbaik di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar di bulan Rajab, memohon ampun di bulan Rajab. Itu amalan yang paling dianjurkan kita di bulan Rajab. Wa Sa'bana sa'ri, dan bulan Sa'ban itu adalah bulannya aku, kata Nabi Muhammad. Jadi bulan Sa'ban adalah bulannya aku, karena di situ aku dinaikkan satu kedudukan yang sangat tinggi, tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Masya Allah, diturunkan ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka itu dijadikan sebuah kelahiran aku yang kedua, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana, dan bulan Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya siapa? Bulan umatku, kata Nabi Muhammad. Karena memang tidak diberikan Ramadan kecuali hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Enggak diberikan Ramadan itu kepada umat yang lain. Makanya Nabi Musa pernah sujud di hadapan Allah. Kemudian di dalam sujudnya Nabi Musa berkata, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Nabi Musa minta sama Allah di dalam doanya, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Padahal di zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Belum ada. Kenapa? Karena Allah pernah bilang kepada Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Allah bilang sama Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini. Musa, ketahui oleh engkau, sesungguhnya aku akan memberikan dua cahaya kepada umatnya Muhammad. Kaila yadurruhum zulmatani, dua cahaya itu aku tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Dengan sebab dua cahaya ini, umat Muhammad tidak akan mengalami kegelapan katanya. Masya Allah, ada dua cahaya yang hanya Allah berikan buat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat yang lain gak dikasih. Sampai bertanya Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Wa ma nurani ya Rabbi, apa dua cahaya itu ya Allah yang hanya engkau berikan buat umat Muhammad? Engkau tidak berikan dua cahaya itu kepada umat yang lain. Kemudian Allah menjawab, dua cahaya itu adalah nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Allah tidak berikan itu kepada umat yang lain, Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dengan sebab dua cahaya itu, maka umat Muhammad tidak akan mengalami dua kegelapan, yaitu kegelapan alam kubur dan kegelapan yaumul kiamah. Kita insya Allah nggak alam kubur gelap apa terang? Gelap apa terang? Emang udah pernah ngerasain? Gelap besok. Kita perlu cahaya, tapi umat Nabi Muhammad udah ada cahayanya. Kapan? Besok Ramadan. Makanya sambut tuh bulan Ramadan. Jangan sia-siain. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Nabi saja 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan udah berdoa dia, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nabi saja minta pengen bener bisa ketemu sama bulan Ramadan. Padahal kalau bicara kemuliaan, lebih mulia mana antara Nabi Muhammad dengan Ramadan?
Kalau bicara kemuliaan, lebih mulia mana antara Nabi Muhammad dengan Ramadan? Hah? Lebih mulia mana Muhammad Rasulullah dengan Lailatul Qadar? Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada Ramadan kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan ada alam semesta ini kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kalau bicara kemuliaan, jauh lebih mulia Nabi Muhammad dibandingkan Ramadan. Tapi kenapa Nabi Muhammad 2 bulan sebelum datang Ramadan berdoa? Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Nabi minta 2 bulan sebelumnya, karena bulan itu bulan yang luar biasa. Nah, kita jangan sia-siain. Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad karena pengen dapetin apa? Ramadan. Jibril, Bapak kenal Jibril nggak? Jibril dalam kitab Bahjatul Wasail di situ diceritain. Ketika satu masa sedang berdialog sama Nabi Muhammad, Jibril ngomong. Kata Jibril gini, ya Rasulullah, jikalau saja aku dijadikan manusia oleh Allah, jikalau saja aku dijadikan manusia oleh Allah, maka aku akan minta sama Allah agar aku bisa menjadi umat engkau ya Rasulullah. Andai kata aku dijadikan manusia, aku akan minta sama Allah agar aku bisa menjadi umat engkau ya Rasulullah. Aku tidak mau jadi umat-umat yang lain. Masya Allah. Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa engkau pengen jadi umatku? Emang apa kelebihan umatku? Emang apa keistimewaan umatku? Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Musa? Musa itu kalimullah. Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Ibrahim? Ibrahim itu khalilullah. Kenapa engkau ingin jadi umatku? Apa keistimewaan? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada satupun umat dari para nabi dan para rasul yang diberikan hadiah begitu besar dari Allah, di mana dengan sebab hadiah itu maka mereka akan diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, dan hadiah itu hanya Allah berikan kepada umat engkau. Hadiah itu tidak lain adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jibril pengen jadi manusia, dia pengen jadi umat Nabi Muhammad karena pengen dapetin apa? Bulan Ramadan. Nah kita gitu besok nih. Kalau Allah panjangin umur kita sampai Ramadan, niatin dari sekarang. Ya Allah, kalau Engkau sampaikan aku sampai bulan Ramadan yang akan datang, saya niat ya Allah, Ramadan yang akan datang saya akan jadikan Ramadan yang paling terindah dalam hidup saya. Begitu seharusnya. Ramadan yang akan datang akan saya jadikan Ramadan yang paling terbaik dalam hidup saya. Saya akan catat sejarah terbaik dalam Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan yang akan datang itu. Nah, di antara amalan yang kita dianjurkan di bulan ini katanya, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kapan kita baca sholawat? Kapan saja. Di mana kita baca sholawat? Di mana saja. Ibadah sholawat sama dengan ibadah zikir. Dia tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan tempat. Beda dengan sholat. Kalau sholat zohor, asar, maghrib, isya, subuh ada waktunya nggak? Jangan coba-coba kita sembahyang subuh jam segini, boleh nggak? Bukan waktunya. Terikat dia dengan waktu. Jangan coba-coba kita melaksanakan ibadah haji di bulan Ramadan. Kita pergi umroh ke bulan Ramadan, ke Mekah, kemudian kita wukuf di padang Arafah bulan Ramadan. Boleh nggak? Nggak bisa, walaupun kita ada di padang Arafah, karena yang namanya haji waktunya tertentu.
tempatnya tertentu. Sholat pun juga demikian, waktunya tertentu. Beda dengan sholawat, beda dengan zikir. Kita baca sholawat di waktu pagi, boleh tidak? Boleh tidak? Di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, di waktu tengah malam, kapan saja boleh. Mau baca sholawat di mana saja? Di masjid, di masjid, di musola, di rumah, di kantor, di pasar, di warung kita, boleh nggak? Selama ini di warung baca nggak? Masya Allah, Masya Allah. Baca kita, kecuali di tempat-tempat yang dimakruhkan. Nggak boleh kita, makruh hukumnya berzikir, baca sholawat. Di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi makruh kita. Ah, itu kata Pak Ustadz suruh memperbanyak baca apa? Sholawat. Pas mandi baca apa? Sholawat. Nggak boleh, makruh. Karena itu tempat najis, tempat kotor. Nggak boleh, makruh. Haram hukumnya baca sholawat. Kapan? Kalau lagi berbuat maksiat. Nggak boleh berbuat maksiat baca sholawat, haram hukumnya. Sambil banting kartu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ceger. Mati lu yang mati entah. Nggak boleh kita, haram hukumnya. Iya, nggak boleh, jangan berbuat maksiat pakai itu. Tapi kalau kita baca zikir, nanti Pak, mohon maaf, dengan sebab sholawat itu hubungan kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kita jauh loh Pak sama Nabi. Kalau bicara secara fisik, kuburan Nabi ada di Madinah, betul ya? Ada di Madinah. Kita di Indonesia, kita di Jakarta. Puluhan ribu kilometer antara kita dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, kita nggak pernah jumpa sama Nabi Muhammad. Kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok getaran jiwa kita, cinta kita sama Nabi Muhammad begitu tingginya? Saya yakin nih Pak yang hadir di sini, kalau di luar sono ada yang menghina Nabi, marah tidak? Marah tidak? Kenapa bisa marah? Kita nggak pernah lihat dia kok. Kita nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Kita nggak pernah jumpa sama Nabi Muhammad. Kok bisa segitunya kita cinta sama Nabi Muhammad? Nggak rela kita kalau Nabi Muhammad dihina. Nggak rela kalau Nabi Muhammad itu dicaci maki dan lain sebagainya. Oh, kita bisa korbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Sampai begitunya kita. Kenapa? Karena ada hubungan yang luar biasa kita sama Nabi Muhammad. Apa yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad? Sampai begitu getarannya. Apa yang menyambungkan itu? Tidak lain adalah karena sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, demi Allah, semakin banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka akan semakin tinggi kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Semakin banyak sholawat kita, akan semakin tinggi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tapi semakin sedikit kita, apalagi tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, percayalah tidak akan ada getaran cinta kita sama Nabi Muhammad. Nggak akan berpengaruh Pak. Nabi Muhammad dihina, pasti diam aja dia. Nabi Muhammad dikata-katain, diam aja. Nggak ada getaran. Kenapa? Nggak ada cinta. Nggak ada getaran di sini karena tidak ada pernah ada salawat kepada Nabi Muhammad. Kita memang belum pernah jumpa sama Nabi. Kita belum pernah ketemu sama Nabi. Kita belum pernah hidup bersama Nabi. Tapi insya Allah dijanjikan sama Nabi Muhammad, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada aku. Insya berarti masih ada peluang buat kita untuk bisa duduk bersama dengan Nabi Muhammad, walaupun kita tidak pernah jumpa sama Nabi Muhammad.
ketika Nabi Muhammad sedang berhadapan sama sahabat-sahabat seperti ini, Pak. Semua sahabat menghadap kepada Nabi. Semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya hadir semua. Nabi sedang menyampaikan tausiah. Nabi sedang menyampaikan pelajaran dan dakwahnya. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang. Kemudian anak muda itu dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dipanggil anak muda itu, disuruh duduk di sampingnya Nabi Muhammad. Anak muda itu tiba-tiba disuruh duduk di sampingnya Nabi Muhammad. Semua orang pada heran, siapa dia? Orang disuruh duduk, kalau seandainya disuruh duduk sama orang yang terhormat, kira-kira jadi terhormat nggak? Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa keistimewaan anak muda ini? Kenapa dia sampai engkau dudukan di sampingnya? Apa kelebihan anak muda ini? Kenapa engkau sampai dudukan itu? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak ada di antara kalian yang paling banyak bersolawatnya kepadaku kecuali anak muda ini, katanya. Tidak ada di antara kalian yang paling banyak solawatnya kepadaku kecuali adalah anak muda ini. Masya Allah. Sahabat itu kembali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu kalau orang itu banyak solawatnya padahal rumahnya jauh? Engkau tidak pernah lihat dia di mana dia baca solawatnya, kapan dia baca solawatnya, apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di pasar, atau di mana saja. Engkau tidak pernah melihat, tapi kenapa engkau bisa tahu kalau dia paling banyak bersolawatnya? Apa kata Nabi Muhammad? Cahaya orang yang berselawat akan ada cahaya di dalam dirinya. Orang yang suka berbaca selawat, maka akan ada nur, ada cahaya dari wajahnya akan keluar dari wajah itu, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi besok kita di yaumul kiamah nggak perlu ngaku-ngaku saya umatnya Muhammad, saya umatnya Rasulullah, nggak perlu. Nabi udah tahu karena ada tandanya, yaitu banyak apa? Salawat kepada Nabi Muhammad, ada nurnya, ada cahayanya. Itu yang akan membawa kita nanti di bawah Nabi Muhammad. Insya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah.